Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan materi mengenai produk pastry dan bakery. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya berdoa masing-masing sesuai agama dan kepercayaannya ya. Setelah selesai berdoa, baiklah, untuk pelajaran Ibu, mata pelajaran produk pastry dan bakery, di kelas 12 ini kalian akan mempelajari 5 bab. Yang pertama yaitu produk roti tawar dan roti manis. Yang kedua, produk roti soft roll dan hard roll. Yang ketiga, denies dan croissant. Yang keempat, pastry dan bakery untuk diet rendah kalori, diet rendah gula, dan diet rendah protein. Yang kelima, fusion pastry dan bakery. Kita masuk ke dalam materi yang pertama yaitu produk roti tawar dan roti manis. Materi yang akan Ibu sampaikan mulai dari pengertian roti, jenis roti, bahan pembuatannya, peralatannya, metodenya, proses pembuatannya, kriterianya, sampai pada pengemasan dan penyimpanan. Ini mulai dari pengertian roti, bahwa roti itu berasal dari bangsa Mesir kuno. Nah, roti tawar itu adalah roti yang di dalamnya tidak ditambahkan rasa atau isi, sehingga rasanya tawar. Setelah roti tawar jadi, biasanya baru bisa diolesi atau dengan selai buah, atau diisi keju, telur, daging, smoked beef gitu ya. Kemudian ditaburi coklat mesis atau kombinasi dari berbagai bahan tersebut. Kalau pengertian dari roti manis, itu biasanya rotinya, adonan rotinya itu biasanya ditambahkan dengan bahan seperti keju, coklat, selai, atau daging, atau sosis, atau serikaya gitu ya. Sehingga roti itu ada isinya dan biasanya pada umumnya manis atau terasa. Nah, seperti semolina, wholemeal, madu, dan kismis biasanya juga setelah adonan roti itu jadi baru ditambahkan dan baru dipanggang. Itu bisa ditambahkan. Nah, jenis-jenis roti di dalam materi kali ini yaitu ada roti tawar dan roti manis. Untuk roti tawar itu ada 7 macam, mulai dari French bread, white bread, toast bread, plain au levain, frankenbrot, whole meat, dan roti gandum. Nah, masing-masingnya berbeda. Misalnya seperti French bread atau baguette. Biasanya dia roti tongkat karena bentuknya yang panjang seperti tongkat. Kemudian biasanya roti ini setelah dipotong-potong bisa dibuat garlic bread atau bruschetta atau dimakan begitu saja bersama sup. Nah, kalau white bread ini merupakan roti putih ya. Nah, ini contoh dari French bread atau baguette. Kalau roti putih atau white bread, ini yang biasa mungkin dikonsumsi juga, berasal dari tepung gandum yang kulit ari dan bulirnya telah dibuang. Jadi biasanya warnanya putih seperti di gambar ya. Kemudian lanjut ke toast bread. Toast bread ini disebut juga roti panggang gitu, karena rotinya biasanya terkena paparan panas radiasi ya, atau dipanggang atau dibakar gitu ya. Nah, biasanya berasal dari roti tawar yang sudah diiris-iris ya, maupun roti coklat juga bisa. Kemudian plain au levain, ini roti dari Perancis. Nah, ini gambarnya, bentuknya bulat, kemudian dia padat dan kulitnya keras. Ini berasal dari adonan asam. Jadi adonannya itu fermentasinya lebih lama, kemudian biasa disajikan di awal santapan bersama mentega ataupun dimakan bersama sup ya. Selanjutnya ada frankenbrot. Ini roti asal Jerman. Bentuknya juga kurang lebih agak panjang ya, seperti baguette tapi tidak tinggi. Roti ini biasanya dibuat dari tepung rye. Ini ada contoh tepungnya, jadi tidak terlalu putih ya. Kemudian
Ada health whole wheat, dia juga sama, kurang lebih sama dengan roti gandum ya. Tapi gandumnya dia kulit arinya masih ada, kemudian sehingga seratnya itu sangat tinggi, sangat bagus dan sangat sehat ya. Kemudian ini roti gandum atau roti sehat, ini yang sudah dipotong-potongnya sama dengan tadi health whole wheat tadi ya. Kemudian, nah tadi yang pertama itu roti tawar. Selanjutnya adalah roti manis. Roti manis ini biasanya ditambahkan isi di adonannya, jadi biasanya bisa langsung dikonsumsi. Ada contoh-contohnya ya, seperti roti pisang keju, resin stick bread, yang digambar seperti ada roti coklat, roti sosis, ya, roti blueberry, dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan bahan-bahan pembuatan roti. Tadi yang pertama pengertian, yang kedua jenis-jenis roti, dan yang ketiga yaitu bahan-bahan pembuatan roti. Pada umumnya ada tepung terigu, air atau cairan, yeast atau ragi, garam, lemak, gula, susu, telur, dan bread improver. Nah, ini bisa dilihat satu persatu gambarnya bahwa yang biasa digunakan ini yang cakra kembar. Mohon maaf Ibu menyebutkan merek. Biasanya ini adalah tepung protein tinggi ya. Tepung protein tinggi yang biasa digunakan untuk pembuatan roti. Ya. Kemudian kalau air atau cairan ini bisa air mineral ya atau susu cair. Ini bisa digunakan. Kemudian untuk ragi, nah ini adalah ragi kering instan yang biasa digunakan di dalam pembuatan roti. Selanjutnya ada garam ya. Garam yang masing-masing ini memiliki fungsinya ya. Sesuai dengan fungsinya. Seperti garam pastinya dia memberikan rasa gurih. Kemudian fungsi lainnya itu dia bisa mempertinggi daya elastis roti begitu ya. Kemudian ada lagi lemak. Lemak ini kalau margarin juga bisa digunakan, mentega pun bisa digunakan. Dia fungsinya juga banyak ya, seperti meningkatkan nilai gizi, meningkatkan cita rasa dan tekstur makanan, memperkuat jaringan zat gluten tepung, produk roti tidak cepat menjadi keras, kemudian sebagai bahan pewangi juga atau aroma, melembabkan adonan juga dan menghambat kerusakan juga. Ya, macam-macamnya banyak sekali di sini ya. Seperti tadi yang ada di gambar, ada margarin, kemudian ada mentega ya, bisa digunakan di dalam pembuatan roti. Selanjutnya adalah gula. Nah, gula ini sendiri juga memberikan fungsi-fungsi seperti rasa manis, aroma, tekstur, itu pengaruh terhadap roti. Kemudian memberi makanan pada ragi juga selama proses peragian dalam pembuatan roti tersebut. Nah, selain itu juga dia membantu dalam pembentukan warna. Ya, kemudian sebagai bahan pengawet, menambah nilai nutrisi produk, memberi kemampuan adonan kue atau roti untuk mengembang, dan kue menjadi lebih empuk. Nah, selain itu juga gula ini mempengaruhi adonan roti terkait dengan daya serap air, waktu peragian adonan, ya, baik warna kulitnya, aromanya, keempukannya, maupun volume dan berat roti. Itu pengaruh terhadap penggunaan gula di dalam adonan roti. Selanjutnya yaitu susu. Nah, susu ini biasanya meningkatkan kualitas dalam penyerapan adonan roti, ya. Jadi ada kandungan kasein dari susu ini mempertahankan sifat penahan air dari adonan. Jadi nilai gizinya juga ya, memberikan kontribusi, kemudian membantu pengembangan adonan, membantu proses pembentukan krim, dan memperbaiki tekstur roti. Selain itu juga, susu memperbaiki warna kulit dan rasa roti, serta memperkuat gluten karena keberadaan kandungan kalsium yang ada pada susu. Nah, susu yang umum digunakan itu adalah susu bubuk.
karena dia menambah absorpsi air, ya, daya serap air, dia tahan lama.